Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Haura dan Chelsea. Kali ini kami bersama dengan siswa-siswi kelas 9I yang baru saja memenangkan lomba konten kreatif yang bertema tentang bullying. Di sini sudah ada Kak Reva. Hai Kak Reva. Halo. Terus juga ada Kak Angel. Hai Kak Angel. Halo. Dan juga ada Kak Javas. Halo. Hai. Ya. Kita akan berbincang seputar bullying. Inilah Spenlos punya podcast. Ini berbagi cerita, pengalaman, juga apresiasi siswa dan guru. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Bahagia dan menyenangkan. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan penyeimbang. Gak boleh masuk sudah telat. Ini nggak buka. Ayo kawan-kawan. Culun tuh. Gimana kalau kita kerja? Setuju. Sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi kan lo tuh cupu, ganggu pandangan gue, ya kan? Ya baru lagi. Wah, video kalian keren sekali. Gak cuma pesannya dapat banget, tapi ngena di hati. Selalu deh kerjasamanya. Makasih. Jadi salting. Ngomong-ngomong, peran kalian dalam video itu apa aja sih? Kalau aku jadi salah satu peran pembuli dan juga pembuat naskah di video bullying tersebut. Kalau Kak Angel? Kalau aku sih sama kayak Reva, jadi peran salah satu pembuli, terus jadi salah satu editor video. Kalau Java, Kalau aku sih sebagai pemeran orang yang dibully, si culun. Dan ya udah itu aja. Jadi Kak Javas ini pemeran utama ya, jadi si culun. kelihatan cupu banget gak sih emang? Cocok gak sih? Selain kalian, ada siapa lagi yang terlibat dalam video bullying itu? Selain kita ada Pak Denny selaku juga guru pembimbing ya tentu saja. Terus ada Kak Zahran sebagai kameramen sekaligus editor. Terus ada Kak siapa? Kak Serli. Ya, Kak Serli, Kak Dinda sama Kak Zizi itu menjadi peran pembuli. Terus ada Kak Radit, dia jadi Editor video. Yap. Wah, keren banget ya udah jadi editor sama pemerannya. Keren dong. Ada yang kerja di balik layar gitu nggak, yang nggak tampil juga di dalam video itu? Ada itu tadi, ya Kak Radit sama Kak Zahran. Kalau orang lain kayak teman kalian, orang tua, guru, apa ada tanggapan tentang video kalian? Kalau aku sih ada gak sih teman kita ya kan Jo? Ada kak teman kita, dia bilang kalau udah bagus banget gitu sih, muji-muji gitu. Kalau Javas gak tahu ya aku. Ada mamaku bilang katanya aku nggak cocok jadi yang dibully gitu, cocoknya jadi pembuli.
Jadi katanya agak kurang gitu, lebih cocok jadi pembuli. Tapi menurut kita ya guys, menurut kita itu Java lebih cocok jadi Yang pemeran, dibully, iya, iya. jadi korban. Soalnya wajahnya juga. Saya culun ya. Dia culun ya. Kita gak bilang ya, kita gak bilang. Oke. Udah gitu aja yang apa? Notis apa yang memberikan pendapat. Iya sih, notis gitu aja. Terus kalau guru itu Pak Denny lah juga bilang, ya juga bangga gitu katanya. Kalau pendapat kalian tentang video konten kreatif kalian sendiri itu gimana? Kalian merasa kalau video itu udah cukup memuaskan bagi kalian atau gimana? Kalau menurut aku sih ya itu lumayan memuaskan karena deadline-nya tuh itu ya berapa 3 hari, 3 Iya hari. guys, cuma ya. 3 hari. Deadline-nya tuh cuma 3 hari. Jadi kita 1 hari itu bikin Ngebut satu hari satu video. Iya, itu belum ngeditnya ya guys. Jadi ya udah itu ngebut aja. Buru-buru banget gitu ya. Buru-buru karena kan dadak gitu kan. Udah, jadinya kayak gitu. Tapi kita juga so far sih itu ya bangga, terus lumayan bagus sih. Bagus lah, bagus banget. Dengan hasil yang cukup bagus, deadline-nya 3 hari udah lumayan Iya bagus sih. ya. Kita bahkan nggak nyangkal kalau menang ya nggak sih? Keren biasa. Kita nggak expect banget guys. Kalau gitu apa teman-teman kalian yang lain di dalam video itu merasa puas juga atau enggak? Iya. Iya sih, mereka kata kalau puas karena kan ya menang kita kan, ya pasti puas lah. Kalian bikin video seperti itu tuh terinspirasi dari mana sih? Apa kalian pernah menyaksikan bullying secara langsung? Pernah sih ya. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah ada di kelas kita itu sering ya guys. Itu tuh verbal sih, kayak ya Menghina, tapi bukan menghina sih, kayak mengejek gitu. iya kayak gitu juga. Berarti kalian pernah ngelihatnya di kelas kalian Ya gitu? ada di kelas, terus di lingkungan sekolah juga ada sebenarnya guys. Kalau di luar sekolah gitu pernah nggak? Enggak sih, enggak pernah. Iya, karena kan nggak mungkin ya orang asing terus tiba-tiba, hah, kamu burik gitu, nggak mungkin guys. Nggak mungkin. Gila berarti. Gila nggak sih? Karena kayak ada gitu loh yang pernah ngebully di depan umum, kayak lihat orang gila gitu. Itu mungkin bukan bully gak sih, kayak apa ya? Ngerasani ya, gitu kayak gitu sama temennya gitu. Terus kita terinspirasi juga dari internet, dari sosmed itu ada video atau film bullying, itu kita kirim di salah satu grup kita lah ya. Terus lihat dong video ini, cocok gak sih buat video kita besok? Tuh. Dari situ kita terinspirasi sih. Yap, betul. Oh, kayak gitu ya. Apa sih bentuk bullying yang paling sering terjadi di sekitar kalian? Apakah lebih banyak secara verbal, fisik, atau cyberbullying? Menurut kita, aku sih verbal ya. Kalau kamu? Kalau aku sih Gen Z ya. Biasanya lihat di sosmed itu banyak netizen kan tangannya tuh jahat banget gak sih? Gatel tangannya tuh. Kalau nggak ngatain orang, gatel. Iya, Kalau kamu? Ya verbal sih lebih sering. Kayak hina-hinaan nama orang tua gitu. Panggil-panggil Karena orang di tua. kelas kita itu guys, kalau apa ya kayak ngajak gitu tuh udah wajar banget, kayak jokes bercanda gitu lah, kayak gitu doang. Karena ya mereka kalau kesel sama temennya gitu biasanya tuh langsung kayak, oh kamu itu apa? contoh. Oh anaknya Ani, kayak gitu guys. Terus Atau anaknya Sugeng. Ya, atau anaknya Topik gitu ya. ya kayak gitu. Oh ngalamin kan? Iya, di kelas. ngalamin. Oh, sering oke. banget. Di kelas dia juga ada, bukan cuma kelas kita. Oke. Jokes favorit sih. Ya, emang paling sering apa orang-orang sering ngebully nama orang tua kita gitu ya, kayak ngejek gitu. Iya sih. Mereka kan nanggepnya kayak itu sih, kayak bercanda gitu doang. Tapi kalau ada yang baper terus kesel gitu, gak tahu lagi ya. Beda lagi. Kalau gitu gimana cara kita untuk hindarin bullying itu dan bagaimana cara kita mencegahnya juga? Kalau menghindar itu ya, kamu gak usah deh deket-deket sama anak yang, iya betul, sama orang yang toksik. Kamu harus Jauhin aja gitu. Iya. Nggak usah Komunikasi, nggak usah terus berteman. betul sih. Terus kalau kamu dibully ya, bisa dimasukin ke hati. Kamu gak usah baper, kamu lawan aja karena emang ya apa ya, mereka tuh gak ada kontribusi sama sekali ya kan di Nggak penting. Hidup. Nggak penting di hidup Nggak kita. penting di hidup kita. Bener-bener kayak gitu. Terus kalau cara mencegahnya, menurut aku ya tadi sih ya, Iya, menjauhi. menjauhi. Iya.
Karena lingkungan juga mempengaruhi. Betul. Lingkungan mempengaruhi itu benar banget. Berarti kita harus nge-cut off gitu ya orang yang menurut kita toxic. Iya sih, harus. Karena itu kan mempengaruhi banget ya kan. Pengaruh buruk. Ya kalau ada orang yang toxic itu jadi bad mood gitu. Iya, benar-benar. Terus dampak apa yang terjadi ke korban bullying seperti yang ada di dalam video kalian? Wah guys, karena aku sama Angel itu bukan korban bullying, kita nggak tahu ya. Kita tanya langsung sama pemerannya. Gimana nih? Gimana ya? Pastinya kalau dibully gitu menyebabkan trauma, masalah mental gitu. Jadi kayak bisa menghambat pertumbuhan juga. Terus dia itu pasti takut guys, ketemu orang Iya. kayak ya ampun, malas sekolah gitu. Pasti kayak gitu. Terus takut berteman juga itu pasti. Karena dia itu bingung gitu loh, kesalahan aku apa sih sampai dibully gitu. Pasti kayak gitu. Sudah sih itu aja. Ya kalian boleh minum dulu. Sampai lupa nggak sih? Saya asiknya. Panas. Ini kelasnya ada tulisan Spenos punya podcast. Cantik ya desainnya. Wow, keren. Karena yang desain ini Pak Beta. Iya gak sih Pak Bet? Oke. Ya obrolan kita hari ini benar-benar asik banget gitu ya. Dari tadi kita tuh udah bahas hal tentang bullying, dampaknya, bagaimana cara ngatasinya, sampai gimana kita bisa ikut mencegahnya. Intinya bullying itu bukan hal sepele dan setiap dari kita bisa ambil peran buat stop itu semua. Buat kalian yang mungkin lagi ngalamin bullying, jangan pernah kalian merasa sendirian ya. Selalu ada orang yang peduli dan siap dengerin, entah itu teman, guru, atau keluarga. Jangan takut buat speak up. Dan buat kita semua, yuk jadi bagian dari perubahan. Jangan cuma diem aja kalau lihat temen terkena bullying, karena diam itu sama saja dengan mendukung. Makasih banget buat Kak Reva, Kak Angel, dan Kak Javas yang udah sharing pendapat serunya hari ini. Karyanya bener-bener inspiring banget. Semoga makin banyak konten-konten keren yang bisa nyadarin banyak orang tentang pentingnya melawan bullying. Oke, segitu dulu podcast kali ini. Buat yang dengerin, jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai ketemu lagi. Spenlos punya podcast. Dadah.